Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku kaum muslimin yang Allah muliakan. Ada yang bertanya, mengapa sih kita dalam berpuasa dilarang untuk makan dan minum, bahkan dianjurkan untuk mengosongkan perut dan juga menjauhkan hubungan seksual secara fisik di siang hari? Kami menemukan jawaban atas pertanyaan ini dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dalam sebuah pasalnya dinyatakan tentang syarrut ta'am, atau diartikan dengan potensi bahaya yang ditimbulkan dari perut yang kenyang karena makanan. Dinyatakan di situ yang artinya bahwa perut yang kenyang karena makanan yang berlebihan pada akhirnya nantinya akan menimbulkan nafsu syahwat yang lebih tinggi daripada biasanya. Jadi nafsu makan perut yang kenyang yang berlebihan akan menimbulkan nafsu syahwat yang lebih tinggi daripada biasanya. Kemudian ketika nafsu makanan dan juga nafsu syahwat itu telah berkumpul dan memuncak, maka akan lahir nafsu yang baru. Apa itu? Nafsu terhadap harta benda. Mengapa demikian? Karena kepuasan terhadap makanan dan kepuasan terhadap seksual tidak akan terwujud dengan sempurna tanpa adanya harta benda. Nah, maka muncul nafsu baru yang namanya nafsu terhadap harta benda. Maka apapun dilakukan oleh dia, oleh seorang tersebut, sikut sana sikut sini, pokoknya apapun caranya, bagaimana dia memperoleh harta dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian apabila nafsu harta sudah memuncak, seksual pun sudah memuncak, makanan pun demikian, maka akan timbul lagi nafsu yang baru. Apa itu? Nafsu syahwat terhadap pengaruh dan juga jabatan. Mengapa demikian saudaraku? Karena nafsu terhadap harta benda yang untuk mengumpulkan semua harta sebanyak-banyaknya itu akan lebih mudah diperoleh manakala memiliki pengaruh dan jabatan. Sehingga dia pun menggunakan segala macam cara untuk meraih jabatan tersebut. Dan pada akhirnya ketika jabatan itu sudah diperoleh dengan cara yang tadi, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati diantaranya sifat sombong, angkuh, iri hati, hasut, dendam, zolim kepada orang lain, makan hak orang lain, sikut sana sikut dan sebagainya. Semua itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara nafsu yang tadi semuanya muncul dalam diri seorang manusia. Ya, gara-gara apa? Semuanya itu pula terjadi gara-gara awalnya perut yang kenyang. Maka dengan mungkin berbahagialah saudaraku, Allah memaksa kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan mengosongkan perut, menahan makan dan minum, lapar, dan juga menahan seksual di siang hari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersih hati dari penyakit-penyakit hati yang tadi. Kenapa? Karena hakikatnya penyakit-penyakit hati itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak pengen itu. Allah pengen kita orang yang beriman ini tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa yang akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Sehingga nanti Allah janjikan akan masuk kita dalam surga. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, kemudian dia menjaga dirinya dari godaan-godaan hawa nafsunya, maka tidak ada tempat kembali yang pantas untuk dia selain daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian berbahagialah, bergembiralah dengan datangnya bulan Ramadan, karena Allah memaksa kita untuk berpuasa. Hakikatnya Allah memaksa kita untuk tetap dekat kepadanya. Demikian saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.